Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Budiade. Saya merupakan mahasiswa PPG Uniksa Singaraja dan saya melakukan PPL di SMA Negeri 1 Manggis. Bagaimana videonya? Mari kita lihat. Selamat siang. Pada asana Aturang panjali umat. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Om Purwojato Brahmano Brahmacari Dharma Wasana Saka Sodatisa Tasma Jatam Brahmanam Brahmo Yesa Mewasya Sarvo Amarta Sakam. Berdoa selesai. Baiknya, bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang sakit? Ya. Sehat semua? Oh ya, di sini itu kosong. Ya. Ya. Pada kemana ini? Oh, banyak yang disisir. Ya. Dulu, Pak, ya. Ya, Kak. Oh, Yuni, bisa kemana? Itu plastik sama PKS. Oh, pasti sama PKS. Baik, ya di sini kok banyak sampah Bapak ya. Coba ini, ya. Bagi yang melihat sampah di sekitarnya bisa dibuang dulu, dibuang di tong sampah. Sudah. Bajunya bagi yang belum rapi bisa dirapikan dulu. Oke ya, kalau kelas sudah bersih, ya, pakaian sudah rapi, kan enak ya. Nah, tadi pagi kalian sekolah itu pakai kendaraan apa? Naik motor berarti? Ya. Nah, selama kalian naik motor, apa yang kalian dapat lihat? Kendaraan. Truk yang mengangkut pasir. Oke, truk yang mengangkut pasir. Nah, jadi kita sering melihat truk mengangkut pasir dari Karangasem menuju Denpasar kan itu. Ya. Kadang-kadang membuat mata kita kelilipan. Ya. Nah, jadi kenapa ya truk yang dari Karangasem itu mengangkut pasir? Karena ada sumber pasir di Karangasem. Sumber pasir, oke. Karena ada galian C di Karangasem. Galian C, oke, benar sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, kira-kira kalian mengetahui nggak penyebab banyak pasir di Karangasem? Kok bukan di Gianyar, ya, bukan di Denpasar pasirnya? Kenapa kok di Karangasem? Ya, oke? Karena Karangasem memiliki gunung Merapi. Gunung Merapi. Karena Gunung Agung ada di Karangasem, Pak. Gunung Agung, oke, Gunung Agung itu termasuk Gunung Merapi juga. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, jadi ya benar sekali apa yang kalian sampaikan tadi bahwa di Karangasem memiliki Gunung Agung, di mana Gunung Agung itu adalah merupakan gunung berapi yang masih aktif. Bahkan di tahun 2017 itu sempat mengalami yang namanya erupsi. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi litosfer yang berkaitan dengan vulkanisme atau membahas tentang gunung berapi. Oke ya, jadi ya di sini ya, adapun tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai, ya mohon perhatikan. Pertama, ya melalui penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan pendekatan IPA berbantuan media Google Site, peserta didik secara mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong dapat. Satu, menghubungkan proses vulkanisme dengan aktivitas penduduk secara tepat. Yang kedua, menelaah perbedaan jenis erupsi gunung berapi dengan benar. Nah, yang ketiga, memecahkan langkah-langkah yang diambil pada saat mengalami erupsi
berapi ya dengan benar. Ya, jadi setelah kalian mengikuti pelajaran, ya Bapak ingin ya kalian itu memahami itu berkaitan dengan proses vulkanisme, jenis-jenis erupsi, bahkan langkah-langkah yang perlu kita ambil apabila kita mengalami ya kejadian berupa erupsi gunung berapi. Tapi sebelumnya mohon diperhatikan video ini. Silakan simak, amati, dan analisis video. Apa itu? Kalau kira salju. Oke ya. Nah, jadi dari pengalaman kalian ya berkaitan dengan video tadi ya. Pertama, kejadian apa yang terjadi? Terjadinya gunung berapi yang mengalami erupsi sehingga menyebabkan berbagai kerusakan. Oke, kasih tepuk tangan dulu Pak. Dokter lupa. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari erupsi itu apa masalah yang ada dalam video tersebut? Ya, jadi Banyaknya abu vulkanik. banyaknya abu vulkanik. Ada lagi yang lain? Jadi masalah apa yang terjadi di sana? Banyaknya rumah warga yang hancur. Kasih tepuk tangan dulu. Absen berapa? 28. Nah, jadi apa yang menjadi faktor penyebab gempa bumi akibat ada lagi yang faktor lain? Lava dan lahar panas sehingga menyebabkan kemarahan. Ya, lava atau lahar panas. Kasih tepuk tangan dulu. Ini kita sudah 2 kali. Jadi absen berapa? 32. 15. Ya. Nah, jadi ya untuk itu ya sekarang kalian ya akan Bapak berikan ke KPD, tetapi sebelum Bapak berikan ke KPD, kalian itu Bapak harapkan membentuk kelompok dan kelompoknya itu harus heterogen. Ya, Bapak bentuk menjadi 4 kelompok, jadi masing-masing anggota terdiri dari 6 orang. Silakan. Oke ya, itu Google Site-nya ya, tampilannya sama dengan yang depan ya, jadi begini tampilannya. Terus nanti kalian tinggal ikuti petunjuk atau arahan. Di sini ada link ya untuk video Gunung Agung tahun 1963. Silakan isi nama kelompok. Buatnya nanti di belakangnya loh. Yang pertama, ya kalian itu mengerjakan yang 3A, 3B dan 3C. Ya di sini nama kelompoknya Bapak pakai apa namanya, nama buah ya. Kelompoknya Mita, nama kelompoknya kelompok apel. Ini ya durian, ya. Ini jeruk, oke. Ya sama jangan jeruk, makan jeruk. Nah ini manggis, ya silakan. Apalagi daerah manggis, oke. Ya gimana? Disuruh bacakan langkah-langkah yang perlu diambil apabila mengalami erupsi gunung berapi daerah sekitar. Berarti kita segini cari langkah-langkah yang tepat. Jadi di dalam erupsi, apalagi kita kan di Karangasem itu sangat berpotensi terjadinya erupsi. Nah jadi apabila kita mengalami hal tersebut, langkah apa yang kita ambil? Baik ya, jadi Bapak lihat sudah
semua selesai di sudah semua? Ya. Yang belum? Kayaknya sudah ya, karena Bapak kontrol tadi ya sudah semua selesai ya. Baik ya, jadi untuk kali ini ya kita melakukan ya sedikit permainan dulu untuk memilih siapa yang presentasi terlebih dahulu. Ya biar tidak menyita waktu yang banyak ya. Kita mulai saja ya. Siapa yang kalah? Ya, yang kalah pertama itu presentasi pertama. Ya berisi angka 2 tepuk tangan. Mohon perhatiannya teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok Jeruk. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perbedaan letusan Gunung Agung pada tahun 1963 dengan letusan Gunung Agung 2017. Pertama-tama, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niko Mangsan Fitri Deviani, absen 28, dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Niko Mangsan, absen 25. Perkenalkan, nama saya Maju Danika, absen 12. Perkenalkan, nama saya Kadersi Anjana Putra, absen 4. Perkenalkan, nama saya Niko Toki Purnami, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Niko Laksmi Indiani. Baik, kami akan menjelaskan perbedaan letusan Gunung Agung tahun 1963 dengan letusan pada tahun 2017. Dari analisis kami, perbedaannya terletak pada besar-besarnya letusan Gunung Agung. Pada tahun 1963, letusan Gunung Agung tergolong besar atau bisa disebut erupsi eksplosif. Mengapa demikian? Dikarenakan dipengaruhi oleh tekanan gas yang terlalu tinggi yang menyebabkan letusan-letusan itu keluar bersamaan gas dan cairan. Selanjutnya kami dijelaskan. Selanjutnya, pada tahun 2017, letusan Gunung Agung yang tergolong sangat kecil atau juga dapat disebut erupsi eksplosif karena eksplosif makna tidak mengeluarkan, hanya berupa lelehan lava dan abu vulkanik, yaitu dapat juga disebut erupsi sentral. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang mau bertanya dan berpendapat lain? Ya, silakan kalau ada kelompok yang lain mau bertanya. Ya, silakan. Bagaimana ciri-ciri letusan gunung berapi yang tergolong besar, dahsyat dan besar? Silakan, Sri Ade, kami. Yang sudah ya. Yang lain Terima kasih. mau bertanya. Atas pendapatnya, di sini saya akan menjawab dari kesimpulan dari teman-teman kami, yaitu letusan yang sangat dahsyat itu ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Dari bongkahan batu yang sangat besar-besar meletus dari gunung berapi dan lelehan lava yang sangat banyak merupakan ciri-ciri dari letusan eksplosif. Terima kasih. Bisa? Silakan dulu. Ya. Baik ya, Bapak di sini ya hanya memfasilitasi saja. Ya. Nah jadi Bapak menekankan kembali kalau erupsi eksplosif itu adalah erupsi yang disebabkan karena adanya tekanan gas yang berasal dari dapur magma, ya sangat kuat. Nah sehingga ya terjadi ledakan yang besar. Nah karena ledakan besar, otomatis di sana material-material baik itu abu vulkanik itu letusannya besar sekali seperti video yang ditampilkan pada saat pertama. Bisa dipahami? Bisa. Oke ya. Baik, silakan. Baik, presentasi akan kami tutup dengan kata Kasih tepuk tangan.
temperatur suhu meningkat, lalu mata air tersebut bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk pariwisata ataupun pemandian air panas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Efek dari letusan Gunung Merapi yang berupa muntahan lahar yang membawa material berupa batu dan pasir bisa digunakan untuk manusia di dalam sektor pertambangan. Dari yang kami sampaikan, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan, silakan. Ya, silakan perkenalkan diri. Baik, saya Sono Tadi bertanya. Dari penjelasan Bapak hanya dijelaskan dampak positifnya saja. Apakah ada dampak negatifnya? Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Anda. Dampak negatif dari erupsi gunung meletus adalah rusaknya rumah-rumah warga dan terganggunya aktivitas manusia. Ada lagi? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Kasih. Izin bertanya, selain dampak-dampak yang disebutkan oleh Reza tadi, ada yaitu bahan material. Selain sebagai bahan pertambangan, apakah bahan material tersebut boleh dimanfaatkan oleh manusia sebagai yang lainnya? Baik, izinkan saya menjawab. Dari tambang tersebut tadi jelaskan untuk tambang itu sebenarnya digunakan juga oleh manusia untuk pengembangan. Jadi ditambang, lalu mungkin disebabkan manusia membeli lalu dibangun untuk membangun bangunan. Baik, jawabannya saya. Ya, sebentar ya. Dapat tekankan kembali ya, biar jelas. Hubungkan proses vulkanisme dengan aktivitas penduduk. Nah, jadi begini. Di dalam vulkanisme material apa yang dikeluarkan? Yang pertama berupa pasir, abu vulkanik, ya, terus lava, lahar. Nah, jadi kalau kita lihat ya berkaitan dengan bebatuan, pasir maupun berkaitan dengan kerikil itu bisa dimanfaatkan sebagai apa tadi? Bahan bangunan. Ya, bahan pertambangan. Ya, jadi aktivitas masyarakat itu ya bergerak di bidang pertambangan. Contohnya itu adalah di Karangasem. Ya, Karangasem itu bergerak pada ya pertambangan jenis galian C. Ya, jadi bahan galian golongan C itu sebenarnya. Ya, nanti galian C itu dimanfaatkan untuk apa? Yaitu untuk bahan bangunan dan lain sebagainya seperti yang ditanyakan oleh Eka. Oke. Nah, yang kedua, ya berkaitan dengan abu vulkanik, ya berpengaruh terhadap apa? Lahan Ya, berkaitan dengan pertanian. Kenapa? Karena abu vulkanik itu dapat menimbulkan ya tanah. Nah, sehingga cocok untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Ya. Nah, yang berikutnya, dengan adanya aktivitas vulkanisme akan muncul sumber mata air panas. Itu dapat dimanfaatkan sebagai pemandian air panas atau bergerak dalam bidang pariwisata. Kami tutup dengan kata santi. Oh, santi, 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 oh. Ya. Sekali lagi kasih tepuk Panjali Warnawi. Om Swastiastu. Baik, jadi selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok durian. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang hasil LKPD kami yang menjelaskan langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah yang perlu diambil apabila mengalami erupsi Gunung Agung. Nah, jadi silakan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimade Tiwi Chandra Dewi. Perkenalkan, nama saya Diputu Eka Sri Adiningsih. Perkenalkan, nama saya Made Jati Setiawan. Perkenalkan, nama saya Putu Suparnas. Perkenalkan, nama saya Gade Wijatana. Nah, dan saya Ibu Mampus Widya Anjana. Lalu kami akan memulai presentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah apabila terjadi erupsi di sekitar kita. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus memahami dan mengenali tanda-tanda akan terjadinya erupsi, seperti terjadinya gempa, binatang-binatang di pegunungan mulai mengalami migrasi, dan tingginya
Suhu di pegunungan mulai meningkat. Nah, dan yang kedua yaitu ketika sudah terjadinya erupsi di daerah kita, hal yang harus kita lakukan yaitu menghindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan aliran lahar atau zona merah. Yang ketiga yaitu usahakan kita berada di tempat yang terbuka dan lindungi diri agar tidak terkena hujan abu vulkanik. Dan yang keempat yaitu ketika kita ingin bepergian keluar, sebaiknya kita dianjurkan untuk menggunakan masker, jas hujan, dan kacamata agar terlindungi dari abu vulkanik. Baik, sekian dari presentasi hasil MKBD kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, waktu dipersilakan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Lesti Aditami. Saya ingin menanyakan bagaimana cara kita bertahan ketika terjadinya gempa dan kita berada di dalam rumah. Baik, izin menjawab. Hal yang kita perlu lakukan ketika kita berada di dalam rumah namun sudah terjadi erupsi, kita harus segera keluar dari rumah dan mencari tempat aman agar kita tidak terkena dari erupsi tersebut. Selanjutnya kalian silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, dari presentasi tadi, diskusi ya yang dilakukan, kira-kira siapa yang bisa membuat kesimpulan dari adanya presentasi tadi maupun juga kegiatan diskusi? Ayo, silakan. Ya, silakan Eka. Baik, kesimpulan yang saya dapat dari hasil presentasi kelompok pembelajaran tadi yaitu hubungan proses vulkanisme dengan penduduk yaitu terjadinya erupsi menyebabkan berbagai kerusakan seperti rumah warga menjadi hancur dan hutan menjadi rusak. Dan perbedaan erupsi pada tahun 1963 dengan 2017 yaitu mengalami perbedaan yang cukup jauh. Pada tahun 1963 mengalami erupsi yang cukup dahsyat dibandingkan dengan tahun 2017. Dan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan apabila terjadi erupsi di daerah sekitar kita yaitu kita harus memahami dan mencermati bagaimana langkah-langkah agar kita bisa terhindar dari erupsi tersebut, seperti gejala-gejalanya yaitu terjadinya gempa, hewan-hewan di pegunungan mulai bermigrasi, dan suhu di pegunungan mulai meningkat. Dan kita juga harus melindungi diri kita seperti menggunakan masker, kacamata, dan jas hujan agar terlindung dari abu vulkanik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Di sini Bapak akan sedikit evaluasi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita, ya. Jadi pembelajaran kita ini sudah cukup baik sekali, ya. Jadi sudah baik sekali, ya dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, jadi Bapak harapkan untuk pertemuan berikutnya nanti kalian itu belajar lebih giat lagi, ya, ditingkatkan lagi, karena ini adalah merupakan ya pembelajaran yang cukup menarik, ya. Jadi Bapak lihat dari aktivitas kalian sudah jauh meningkat dibandingkan dengan sebelumnya, ya, karena Bapak ya diam-diam Bapak tetap memegang lembar observasi dan absen, ya, nanti untuk menilai bagaimana aktivitas dalam kelompok, aktivitas dalam presentasi, maupun aktivitas dalam tanya jawab. Karena itu yang menjadi tujuan Bapak untuk meningkatkan aktivitas belajar kalian. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ya. Jadi ini pembelajaran yang sudah baik, ya. Bapak lihat ya sudah ada kemajuan yang sangat besar di dalam pembelajaran.
Baik ya, jadi di sana ya berarti kalian sudah melakukan ya kesimpulan, Bapak sudah menilai ya tadi juga ya. Kira-kira ada pertanyaan dulu sebelum Bapak lanjut? Tidak, berarti sudah jelas. Berarti sudah jelas. Nah, untuk berikutnya ya Bapak tanya dulu. Ini untuk refleksi kegiatan kita. Kalau mengevaluasi kita bersama, merefleksi, Bapak harapkan kalian yang merefleksi. Nah, kira-kira bagaimana pembelajaran Bapak terapkan hari ini? Silakan, siapa bisa? Ya, nggak apa-apa, nggak usah takut karena ini tidak akan mengurangi nilai kalian, walaupun dibilang jelek, nggak apa-apa karena sistem dalam refleksi itu adalah untuk menilai diri Bapak sendiri. Karena Bapak akan meningkatkan kembali apabila terjadi kekurangan. Kalau sudah bagus, Bapak akan tetap melaksanakan. Ya, silakan kita. Pembelajaran ini menyenangkan dan tidak membosankan karena ada video dan yang lainnya. Iya, pembelajaran menyenangkan. Ada lagi yang lain? Silakan. Pembelajaran menjadi tidak membosankan karena tadi di sini juga dengan cara bermain itu memutuskan siapa kelompok yang maju ke depan terlebih dahulu. Walaupun tidak sampai banyak ya, tidak banyak ya itu ya. Oke ya. Baik ya, begitu berikutnya ya Bapak akan lakukan proses. Silakan keluarkan HP-nya. Silakan dilanjutkan lagi. Baru 10 orang. Lagi 14 dong. Oke, ya, sudah semua. Ya, kalau begitu ya nanti lihat hasilnya. Ya. Oke, kalian sudah mengerjakan proses ya. Di sini Bapak harapkan kalian tetap semangat untuk belajar, terutama di pertemuan berikutnya. Oke ya. Kalau begitu ya, Bapak harapkan kalian bisa mengembangkan diri dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Dan untuk hari ini pembelajaran Bapak akhiri. Baik ya, silakan pelan-pelan. Pada asana Kurang Parama Santi. Om Santi 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 Om. Berdoa mulai. Om Purwajato Ramano Ramacari Dharma Wasana Sapa Sodatisan Tasma Jatam Ramanam Ramu Yesam Dewasya Sarwa Amanna Sakam. Berdoa selesai. Baik ya, untuk pertemuan kali ini Bapak Airi ya, sampai jumpa minggu depan. Salam.